Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Cahya Nugraha, NIM 1906046417, kelas 2019D. Di sini saya akan melakukan masas bagian kaki, yaitu bagian kaki ada 3, yaitu bagian paha, betis, sama bagian telapak kaki. Yang pertama saya akan melakukan masas bagian paha sebelah kiri terlebih dahulu. Dan pada masa pandemi ini alangkah baiknya kita harus jaga kebersihan tangan dan menggunakan masker. Yang pertama kita harus menuangkan lotion pada tangan kita dengan secukupnya. Kemudian ratakan pada tangan kita sebelum lotion diletakkan pada paha. Kemudian buka handuk pada paha kiri. Yang pertama kita akan melakukan gerakan eflurase, yaitu memijat bagian paha. Setelah melakukan memijat bagian menggunakan eflurase, kemudian kita ke tetrisase, yaitu memijat menggunakan jari-jari tangan, yaitu seperti ini. Setelah melakukan gerakan tetrisase, kemudian kita melakukan gerakan balkan, yaitu memutar dengan cara berlawanan. Setelah melakukan balkan, kemudian kita melakukan gerakan shaking, yaitu menggetarkan bagian paha, otot paha. Setelah melakukan shaking, kemudian kita kembali lagi ke eflurase, yaitu gerakan menggosok. Setelah melakukan gerakan paha, kita harus mengusap minyak-minyak yang terdapat pada paha agar tidak tumpah-tumpah. Setelah melakukan pijatan pada paha, kita turun ke bawah, yaitu ke betis, bagian betis. Yang pertama, makan lotion pada dua tangan, kemudian ratakan. Yang pertama kita sebelum memulai, kita menggunakan gerakan eflurase, yaitu menggosok. Setelah melakukan gerakan eflurase, kemudian kita melakukan gerakan tetrisase, yaitu menggunakan jari-jari. Setelah melakukan gerakan tetrisase, kemudian kita melakukan gerakan balkan, yaitu memutar secara berlawanan.
kemudian kita melakukan shaking, yaitu menggetarkan otot bagian betis. Setelah melakukan shaking, kembali lagi ke gerakan eksplorasi. Setelah dirasa sudah cukup pada bagian otot betis, kemudian kita mengusap minyak-minyak yang berdapat pada otot betis. Setelah dirasa bagian otot betis cukup, kemudian kita turun ke bawah, yaitu di telapak kaki. Yang pertama yaitu angkat kaki pasien dan topang menggunakan kaki measure. Kemudian tuangkan lotion pada dua tangan dengan secukupnya. Kemudian ratakan dengan dua tangan. Kemudian lakukan gerakan yang pertama yaitu eksplorasi. Setelah melakukan gerakan eksplorasi, kemudian kita ke gerakan vertisase, yaitu memijat menggunakan jari-jari. Setelah gerakan vertisase, kemudian kita ke gerakan shaking, yaitu usahakan kondisi pasien pada kondisi yang rileks agar tidak terlalu sakit jika digerakkan. Yaitu gerakan shaking, yaitu gerakan menggetarkan. Setelah dirasa checking sudah cukup, kemudian kita kembali lagi ke eksplorasi. Setelah dirasa cukup, kemudian kita ambil handuk dan mengusap minyak yang terdapat pada telapak kaki. Kemudian letakkan kembali kaki di atas guling untuk menopang kaki. Dan tutup kembali handuk seperti semula. Kemudian setelah memijat kaki bagian kiri, kemudian kita pindah ke belah kanan. Itu sama seperti belah kiri, yaitu kita memijat bagian paha terlebih dahulu. Yang pertama, buka handuk yang terdapat pada bagian paha, kemudian tuangkan lotion pada tangan dengan secukupnya.
Kemudian setelah lotion terdapat pada tangan, ratakan sebelum diletakkan pada paha. Setelah dirasa sudah rata, kemudian kita melakukan gerakan effleurase, yaitu gerakan menggosok. Usahakan tekanan saat memijat sudah cukup, dirasa cukup dan pasien terasa sudah nyaman. Setelah melakukan gerakan effleurase, selanjutnya kita melakukan gerakan tetrisase, yaitu memijat menggunakan jari-jari tangan. Setelah gerakan tetrisase dirasa cukup, kemudian kita ke gerakan walken, yaitu gerakan memutar secara berlawanan. Setelah melakukan gerakan balken, selanjutnya kita ke gerakan shaking, yaitu gerakan menggetarkan otot. Setelah dirasa cukup gerakan shaking, kemudian kita ke gerakan awal, yaitu effleurase. Setelah memijat bagian paha dirasa cukup, kemudian kita ambil handuk dan mengusap minyak-minyak yang terdapat pada bagian paha. Setelah bagian paha sudah dimasas, kemudian kita turun ke bawah, yaitu bagian betis. Pertama-tama buka handuk yang terdapat pada betis terlebih dahulu. Kemudian tuangkan lotion dengan secukupnya di tangan, kemudian ratakan. Setelah dirasa sudah rata, kemudian kita mengusap-ngusap terlebih dahulu pada betis. Yang pertama, lakukan gerakan effleurase, yaitu gerakan menggosok. Setelah dirasa cukup, kita kemudian ke gerakan selanjutnya, yaitu tetrisase, gerakan memijat menggunakan jari-jari tangan, yaitu seperti ini.
melakukan gerakan ekrisase, kemudian kita selanjutnya ke gerakan Walden, yaitu gerakan memutar secara berlawanan. Gerakan ini berasa satu, kemudian kita ke gerakan striking, yaitu gerakan menggetarkan. Setelah melakukan gerakan striking, kita kembali lagi ke gerakan eflurase, gerakan menggosok, yaitu seperti gerakan yang pertama dilakukan. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian ambil handuk dan usap minyak yang terdapat pada betis hingga bersih. Setelah dirasa sudah diusap dengan bersih, kemudian kita turun ke bawah, yaitu pada memijat bagian telapak kaki. Yang pertama-tama, angkat dulu telapak kaki pasien dan letakkan pada kaki kita. Kemudian tuangkan lotion pada tangan dengan secukupnya, kemudian ratakan. Setelah dirasa sudah cukup rata, kemudian kita usap kaki pada kaki pasien terlebih dahulu. Setelah gerakan sudah rata pada kaki pasien, kemudian selanjutnya kita melakukan gerakan eflurase, yaitu gerakan menggosok telapak kaki. Yaitu tangan sebelah kiri megang seperti menyekram, tetapi jangan terlalu kuat, nanti bisa pasien terasa kesakitan. Yaitu seperti megang gini. Setelah terasa sudah cukup, kemudian kita ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan petrisase, yaitu memijat menggunakan jari-jari dua tangan. Setelah terasa cukup gerakan petrisasenya, kemudian kita selanjutnya ke gerakan shaking, yaitu gerakan menggetarkan, yaitu sama pegangan sama seperti gerakan eflurase dan petrisase. Kemudian pegang ujung kaki atau pertengahan telapak kaki, kemudian getarkan. Usahakan kondisi pasien pada kondisi yang rileks, tidak tegang. Pada kondisi yang tegang akan berakibat fatal.
yaitu membuat pasien terasa kesakitan. Setelah shaking dirasa sudah cukup, kemudian kembali lagi ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan eflurase. Setelah sudah cukup, kemudian letakkan, ambil handuk dan usap minyak yang terdapat pada telapak kaki dengan bersih. Setelah dirasa sudah cukup untuk mengusap minyak, kemudian letakkan kaki kembali ke posisi semula, yaitu di atas giling yang sudah disediakan. Setelah sudah memijat dua kaki, yaitu kaki kiri dan kanan, kemudian kita kembali ke bagian badan. Di sini saya akan melanjutkan massage otot bagian punggung. Yang pertama ada gerakan, terdapat gerakan 6 gerakan yang ada pada otot punggung tersebut, yaitu yang pertama gerakan eflurase, friction, walker, abutment, shaking, dan spin rolling. Yaitu saya akan melakukan gerakan yang pertama, eflurase. Yang pertama, tuangkan lotion pada kedua tangan dengan cukupnya. Setelah dirasa cukup, ratakan dengan kedua tangan. Setelah itu usap terlebih dahulu ke badan, ke punggung pasien. Setelah dirasa sudah cukup rata, kemudian saya akan melakukan gerakan eflurase. Di sini eflurase tersendiri terdapat dua gerakan, yaitu gerakan biasa dan gerakan tubuh. Di sini saya akan melakukan gerakan yang pertama terlebih dahulu, yaitu gerakan menggunakan dua tangan. Gerakan yang kedua, yaitu gerakan menggunakan dua tangan yang ditumpuk seperti ini. Usahakan saat melakukan gerakan eflurase jangan sampai memijat bagian tulang terdapat pada punggung, tulang tangan, karena bisa berakibat fatal atau berbahaya. Gerakan tumpuk ini dilakukan dengan cara menyamping, dan yang gerakan yang pertama dilakukan dengan cara ke atas atau ke depan. Sekiranya sudah cukup pada gerakan eflurase ini, selanjutnya saya akan melakukan gerakan friction, yaitu menggunakan jempol. Setelah melakukan gerakan friction, kemudian saya akan melakukan gerakan bottom, yaitu gerakan pijat dengan cara berlawanan. Sudah cukup gerakan waktu tersebut, kemudian saya akan lanjutkan ke gerakan abutment. Di sini abutment sendiri terdapat ada dua gerakan, dan saya akan melakukan salah satu gerakan, yaitu gerakan pemingkang, yaitu dilakukan dengan cara seperti ini, seperti memotong daging.
melakukan gerakan tersebut usahakan jangan sampai terlalu keras, dan tanyakan pada pasien berapa kekuatan yang dibutuhkan oleh pasien. Setelah melakukan gerakan tanpa teman, saya akan melanjutkan ke gerakan shaking, yaitu gerakan menggetarkan otot bagian punggung, yaitu letakkan tangan pada bagian tengah punggung, kemudian gerakan atau getarkan, dilakukan satu tangan saja. Sudah sekiranya mencukupi gerakan shaking ini, kemudian saya akan melakukan gerakan skin rolling, yaitu gerakan melipat. Saat melakukan gerakan tersebut jangan sampai terlalu kecil, nanti bisa membuat sakit pasien, yaitu seperti mencubit terapi dengan cara berjalan. Melakukan gerakan skin rolling, saya akan melakukan gerakan eksplorasi, yaitu gerakan yang pertama dilakukan tadi, yaitu gerakan menggosok. Dan saya akan melakukan gerakan yang kedua menggunakan tangan yang ditumpuk. Sekiranya sudah cukup dalam melakukan gerakan eksplorasi, setelah melakukan pemijatan massage, saya akan mengambil handuk terlebih dahulu untuk mengusap minyak-minyak terdapat pada bagian punggung pasien. Sedangkan saat membersihkan harus dengan pelan dan bersih agar tidak membuat kotor bagian pakaian pasien. Dan serasa sudah cukup bersih, dan saya akan berganti ke pemijatan selanjutnya. Setelah yang sudah bersih, kemudian tata kembali handuk seperti yang sebelum digunakan tadi, dan terlihat seperti rapi. Dan saya akan lanjutkan ke gerakan massage selanjutnya. Saya akan memijat kaki bagian depan, yaitu yang pertama saya akan memijat kaki bagian paha depan, yaitu pertama buka handuk yang terdapat pada bagian paha, kemudian tuangkan lotion kepada kedua tangan dengan secukupnya. Setelah dituangkan, ratakan lotion pada dua tangan, dan kemudian sudah dirasa cukup rata, usap-usap lotion kepada paha pasien dengan rata. Setelah dirasa sudah rata, kemudian kita ke gerakan eksplorasi, yaitu gerakan menggosok. Setelah melakukan gerakan
gerakan eflurase. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan petrisase, memijat menggunakan jari-jari tangan, yaitu seperti ini. Untuk jumlah pijatan sesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Kalau dirasa sudah cukup, kemudian gerakan Watson, yaitu gerakan memutar secara berlawanan. Gerakan sudah cukup, kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan backing, gerakan menggetarkan otot bagian paha. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian kembali ke gerakan yang pertama yaitu gerakan eflurase. Setelah dirasa sudah cukup untuk memijat paha depan, kemudian ambil handuk dan usap bagian paha yang terdapat minyak-minyak yang tersisa. Usahakan usap dengan bersih supaya minyaknya yang tersisa tidak nempel pada pakaian pasien. Setelah dirasa sudah bersih, kemudian tutup kembali bagian pasien, bagian paha dari pasien. Setelah memijat bagian paha depan, kemudian kita turun ke bagian bawah yaitu bagian betis depan. Yang pertama buka handuk yang menutupi pada bagian betis. Ambil lotion dan tuangkan kepada tangan. Setelah dituangkan, pasien kemudian diusap kepada dua tangan dengan rata. Setelah sudah rata di kedua tangan, kemudian usap pada bagian betis pasien hingga merata. Usahakan saat memijat betis kita harus menghindari memijat bagian tulang kering, yaitu akan membuat pasien kesakitan. Kita akan memijat yang pertama yaitu kita memijat menggunakan gerakan eflurase, yaitu gerakan menggosok. Bahkan pada saat menggunakan eflurase, memijat bagian samping dari betis depan. Dirasa sudah cukup, kemudian kita ke gerakan selanjutnya yaitu gerakan petrisase, yaitu memijat menggunakan jari-jari tangan.
Kemudian kita ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan Walken, yaitu gerakan memutar secara berlawanan. Setelah melakukan gerakan Walken, kemudian kita ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan shaking. Yang pertama, angkat sedikit bagian kaki, kemudian putarkan. Setelah gerakan shaking, kemudian kita kembali lagi ke gerakan awal, yaitu gerakan explorasi. Setelah dirasa sudah cukup untuk gerakan explorasi, kemudian kita ambil handuk dan usap bagian betis depan yang terdapat minyaknya yang tersisa. Usahakan usap minyak tersebut dengan cara bersih supaya tidak mengotori pakaian dari pasien. Dan setelah sudah bisa bersih, kemudian kita turun ke bawah bagian punggung kaki, yaitu gerakan pada saat memijat punggung kaki sama seperti gerakan memijat telapak kaki. Yang membedakan adalah di punggung kaki terdapat gerakan stroking. Yang pertama buka handuk yang menutupi bagian punggung kaki, kemudian tuangkan minyak atau lotion pada tangan pasien. Setelah minyak sudah dituangkan, kemudian ratakan kepada kedua tangan hingga sudah dirasa rata. Kemudian usap minyak tersebut pada punggung kaki. Setelah minyak sudah diratakan pada punggung kaki, kemudian lakukan gerakan yang pertama, yaitu gerakan explorasi, yaitu gerakan menggosok telapak kaki. Yang pertama, angkat kaki pasien dan letakkan pada kaki kita, kemudian pegang kaki bagian bawah, yaitu yang megang tangan bagian kiri dan kanan untuk memijat. Setelah dirasa cukup, kemudian ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan sensitisasi, yaitu memijat menggunakan jari-jari tangan. Setelah melakukan gerakan sensitisasi, kemudian kita ke gerakan stroking, itu seperti ini.
Setelah gerakan stroking sudah dirasa selesai, kemudian kita ke gerakan stacking. Melakukan gerakan stacking, kita kembali lagi ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan Equinox. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian letakkan kaki di guling yang sudah disediakan, kemudian ambil handuk dan usap handuk tersebut, usap pada telapak kaki, usap pada punggung kaki dan terdapat minyak-minyak yang tersisa hingga bersih. Kalau dirasa sudah bersih, kita tutup kembali seperti semula. Setelah memijat bagian kiri, kita kembali ke memijat bagian kaki sebelah kanan. Yang pertama, kita akan membuka handuk yang menutupi bagian paha depan terlebih dahulu. Kemudian tuangkan lotion pada tangan. Setelah itu ratakan. Setelah dirasa sudah rata, kemudian usapkan pada paha pasien secara merata. Rasa sudah dirasa cukup, kemudian kita melakukan gerakan Equinox, yaitu gerakan menggosok. Setelah sudah dirasa cukup, kemudian ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan petrisase, bisa menggunakan jari-jari tangan. Setelah dirasa cukup gerakan petrisasenya, kemudian kita ke gerakan Balken, yaitu gerakan memutar secara berlawanan. Setelah dirasa cukup untuk gerakan Balken, kemudian kita ke gerakan stacking. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian kita ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan Equinox. Setelah sudah dirasa cukup memijat paha bagian depan, kemudian ambil handuk dan mengusap bagian paha yang terdapat minyak-minyak yang tersisa. Sedangkan saat mengusap minyak yang tersisa hingga bersih.
Setelah sudah dirasa cukup bersih, kemudian tutup kembali paha dengan handuk yang terdapat. Kalau memijat paha, kita turun ke bawah, yaitu memijat bagian betis ke depan. Yang pertama, buka tutup handuk yang terdapat pada betis bagian depan. Kemudian tuangkan minyak pada kedua tangan. Setelah itu ratakan. Setelah sudah dianggap rata, kita lumuri minyak-minyak yang sudah rata tadi ke betis pasien. Setelah dianggap sudah rata, kemudian kita melakukan gerakan yang pertama, yaitu eksplorasi, gerakan menggosok. Setelah gerakan sudah cukup gerakan tersebut, kita ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan petrisase, memijat menggunakan jari-jari. Bahkan pada saat memijat bagian betis yang tulang kering, jangan sampai terkena pijatan, nanti akan bisa menyakiti pasien. Yaitu dengan cara memijat bagian samping-samping dari betis tersebut. Setelah sudah terasa cukup, kemudian kita ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan Walton, gerakan memutar secara berlawanan. Setelah melakukan gerakan Walton, kita melakukan gerakan shaking, yaitu gerakan menggetarkan. Angkat kaki pasien supaya kita bisa dengan nyaman menggetarkan kaki pasien. Setelah melakukan gerakan shaking, kita kembali lagi ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan eksplorasi. Setelah dirasa sudah cukup, gerakan memijat kaki bagian betis depan, kemudian kita ambil handuk dan mengusap betis tersebut yang terdapat minyak-minyak tersisa. Setelah dirasa sudah cukup bersih, kemudian tutup kembali betis menggunakan handuk yang pakai tadi. Kemudian setelah memijat betis, kita turun ke bawah, memijat punggung kaki. Yang pertama, angkat kaki pasien, kemudian buka handuk yang menutupi punggung kaki pasien. Kemudian tuangkan minyak pada dua tangan. Dan kemudian ratakan pada kedua tangan. Selanjutnya, lumuri punggung kaki pasien dengan minyak yang sudah diratakan tadi. Yang pertama, lakukan gerakan eksplorasi, yaitu gerakan menggosok. Setelah melakukan gerakan eksplorasi, kemudian kita melakukan gerakan petrisase, yaitu menggunakan memijat menggunakan jari-jari. Setelah dirasa sudah cukup untuk gerakan petrisase, kemudian ke gerakan stroking.
melakukan gerakan stroking, kemudian kita ke gerakan shaking. Setelah ke gerakan shaking, kita kembali lagi ke gerakan yang pertama, yaitu eksplorasi. Melakukan gerakan eksplorasi dan untuk memijat kaki bagian kaki ya, setelah selesai kemudian kita putarkan kembali reguling dan usap, ambil handuk dan usap kaki yang terdapat minyak yang tersisa hingga bersih. Setelah gerakan sudah bersih, kemudian tutup kembali handuk yang sudah disediakan. Saya akan memasas bagian dada. Pada bagian dada sendiri terdapat 3 gerakan, yaitu yang pertama gerakan eksplorasi, gerakan walken, dan gerakan shaking. Di sini saya akan melakukan gerakan yang pertama, yaitu gerakan eksplorasi. Yang pertama saya akan melakukan motion pada tangan saya dengan secukupnya. Kemudian ratakan pada dua tangan. Setelah dada sudah cukup rata, kemudian turunkan pada dada bagian dada pasien. Setelah dirasa sudah cukup rata pada bagian dada pasien, saya akan melakukan gerakan eksplorasi. Yaitu gerakan eksplorasi tersendiri terdapat ada 2, yaitu gerakan eksplorasi menggunakan tangan begini dan menggunakan tangan yang tumpuk. Di sini saya akan menggunakan tangan yang pertama, yaitu setelah melakukan gerakan yang pertama, kemudian saya akan melakukan gerakan eksplorasi yang kedua, yaitu tangan yang ditumpuk seperti ini. Setelah melakukan gerakan eksplorasi, selanjutnya saya akan melakukan gerakan walken, itu memutar secara berlawanan. Setelah melakukan gerakan walken, kemudian saya akan melakukan gerakan shaking menggunakan satu tangan dan letakkan tangan pada tengah-tengah antara dada kanan dan kiri. Kemudian putarkan, jangan terlalu keras, dada rawan kalau terkena tekanan yang terlalu keras. Setelah melakukan gerakan shaking dan ambil handuk, kemudian lipat pada lutut di tangan dan usaplah dada yang terkena sisa-sisa minyak atau lotion. Setelah pelan-pelan hingga bersih. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan massage pada bagian perut. Di sini massage bagian perut sendiri terdapat 5 gerakan, yaitu gerakan eksplorasi, gerakan walken, gerakan vibration, gerakan striking, dan kembali lagi ke gerakan eksplorasi. Di sini saya akan melakukan gerakan yang pertama, yaitu gerakan eksplorasi. Tuangkan motion pada tangan, kemudian
ratakan pada pertengahan. Dan sekiranya sudah cukup rata, kemudian pusat pada perut pasien dengan rata. Sudah rata pada perut pasien, kemudian melakukan gerakan evaluasi, yaitu gerakan evaluasi yang lumpuh. Sudah cukup untuk gerakan evaluasi, kemudian saya akan lanjutkan ke gerakan yang kedua, yaitu gerakan balkan. Gerakan balkan sendiri yaitu gerakan putar secara berlawanan. Dan sekiranya sudah cukup untuk gerakan balkan sendiri, kemudian ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan yang ketiga, yaitu gerakan seperti memukul bagian perut, tapi tidak terlalu dalam gerakan yang besar, yaitu cukup ada sedikit getaran supaya menghasilkan getaran yang cukup untuk bagian perut. Sudah cukup untuk gerakan vibrasion, kemudian ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan fracking. Itu gerakan yang cukup ke atas, tuntut. Gerakan ini sehingga membuat pasien terasa lebih rileks, lebih nyaman. Dan sekiranya sudah cukup untuk gerakan fracking, kembali lagi ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan evaluasi. Jika gerakan evaluasi sudah cukup, kemudian ambil handuk dan lipat-lipat ke tangan. Lalu usaplah minyak-minyak yang tersisa pada perut hingga bersih. Setelah selesai melakukan gerakan massage, alangkah baiknya kita merapikan kembali barang-barang yang telah digunakan, seperti handuk dan masker. Rapikan ke tempat semula. Sekian dari massage dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam gerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.